Kali ini kita akan membahas suatu konsep yang menurut saya sangat menarik di dalam ajaran Buddha, yaitu ehipassiko. Nah, ehipassiko. Nah, ini bukan seperti mantra ajaib atau istilah-istilah yang sesuatu yang klinik atau mistis, tidak. Tetapi ini merupakan satu konsep yang penting dan sangat menarik di dalam ajaran Sang Guru Agung Buddha Siddhartha Gautama. Nah, mungkin bagi sebagian dari teman-teman ini sangat terdengar asing, ya, tapi kita akan mengupas ya bersama-sama dengan santai, dengan mudah dipahami, dan kita harus bisa mengerti bersama. Nah, apa itu ehipassiko? Ehipassiko itu adalah suatu istilah di dalam bahasa Pali. Jadi bahasanya itu bahasa Pali, bahasa yang digunakan oleh Guru Agung Siddhartha Gautama, ya, Guru Agung Buddha. Yang kalau secara harfiah ya, itu artinya adalah datang dan lihat. Datang dan lihat. Ehipassiko berarti datang dan lihat. Nah, kalau dalam konteks ajaran Buddha, ini adalah satu undangan terbuka ya bagi siapapun yang ingin memahami Dhamma. Nah, Dhamma kita artikan ya secara simpel itu sebagai ajaran Sang Buddha ya. Kita sebut Dhamma. Nah, memahami Dhamma melalui pengalaman langsung. Jadi bukan sekedar menerima ajaran secara membabi buta ya, bukan kemudian kita memahami sedikit kemudian kita langsung percaya, langsung diterima secara membabi buta. Kita tidak meneliti terlebih lanjut, kemudian kita tidak memahami lebih dalam lagi. Tapi berbeda di dalam ajaran Sang Buddha, ternyata ada satu konsep ehipassiko, datang dan lihat. Bahkan ada yang menambahkan bahwa datang, lihat, dan buktikan. Datang, lihat, dan buktikan. Wah, ini unik sekali. Kita kalau mau membandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, itu sangat lebih dogmatis. Artinya adalah sangat seolah-olah kamu harus percaya, kamu dengar, dan kamu taat. Nah, seperti itu. Jadi ehi itu artinya adalah datang, passa itu lihat, nanti ika itu artinya adalah buktikan sendiri. Ya, ini salah satu kalau ehipassiko ini kita preteli ya satu persatu dari suku katanya. Nah, Sang Buddha sendiri mengajarkan bahwa kita itu nggak seharusnya ya menerima satu ajaran itu hanya karena ajaran tersebut itu tradisi ya, turun temurun gitu, dari mbah kita, dari buyut kita, dari orang tua kita, atau karena ajaran itu dikatakan oleh orang yang dianggap bijak, orang yang kita anggap suci, atau bahkan ya karena ajaran tersebut tertulis di kitab suci kemudian kita langsung percaya, kita langsung menerima. Tidak. Tapi Guru Agung Sang Buddha kita diajak untuk menyelidiki, kemudian untuk merenungkan terlebih dahulu, dan bahkan sampai buktikan terlebih dahulu sendiri ya kebenaran dari suatu ajaran itu melalui apa? Melalui pengalaman pribadi kita masing-masing, karena masing-masing dari individu itu punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Kemudian mengapa ehipassiko itu penting? Jadi konsep ehipassiko itu sangat-sangat penting karena menekankan pada apa? Pada kebebasan berpikir dan pengalaman pribadi di dalam memahami ajaran spiritual. Nah, ini berarti bahwa setiap individu itu punya tanggung jawab untuk menyelidiki dan memahami ajaran, bukan hanya menerima begitu saja ya. Dengar langsung diterima, langsung dipraktekkan, langsung kalau bahasa Jawa itu langsung katut ya, langsung ngikut aja ya. Itu kan
tidak kritis sama sekali. Nah, di dalam Kalamasuta, ya mungkin teman-teman juga baru dengar Kalamasuta. Kalamasuta. Nah, Kalamasuta ini suatu khotbah ya yang ada di Tripitaka, yang salah satu isinya itu menyebutkan Sang Buddha itu menasehati suku Kalama. Nah, suku Kalama untuk tidak langsung mempercayai suatu ajaran tanpa penyelidikan. Jadi beliau ya, Guru Agung Buddha itu berkata, janganlah percaya begitu saja karena mendengar dari orang lain, karena tradisi, karena desas-desus, karena kitab suci, karena logika, karena kesimpulan, karena penampilan, karena pendapat yang telah dipertimbangkan, karena guru yang dihormati. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri bahwa hal-hal ini baik, tidak tercela, dipuji oleh orang bijak, dan jika dipraktikkan akan membawa manfaat dan kebahagiaan, maka terimalah dan jalankanlah. Wah, luar biasa. Pada zaman itu ya, 2500 tahun yang lalu kurang lebihnya, sudah ada seorang guru spiritual ya, Sang Buddha mengajarkan kita untuk berpikir kritis terlebih dahulu sebelum kita menerima suatu ajaran, suatu dogma. Di saat itu orang-orang itu ya kalau mau menerima ajaran ya masih wah itu dikatakan oleh orang-orang yang disucikan, orang-orang yang punya karomah, punya kelebihan-kelebihan gaib dan lain sebagainya, atau karena tertulis di kitab-kitab tertentu, atau karena desas-desus saja, bahkan ya karena masuk di logika, atau karena turun-temurun dari mbahnya, dari buyutnya. Terus kemudian pada zaman itu mereka langsung ya menerima saja, tidak berpikir kritis. Tapi ini sebagai Guru Agung Buddha ini sebagai pembaharu, sebagai pemikir yang kritis, seorang spiritualis yang kritis, yang kemudian mengatakan bahwa ya kita harus kritis terlebih dahulu sebelum menerima ajaran. Wong kita sendiri yang akan melakukan, bukan orang lain. Antara mereka yang mengajarkan dengan kita yang menerima pun dengan latar belakang yang berbeda. Maka ya perlu dipertimbangkan apakah itu membawa manfaat, membawa kebahagiaan, dan melalui pengalaman pribadi kita, maka terimalah dan jalankanlah jika itu memang benar-benar kita pertimbangkan dan benar-benar secara konkret, secara nyata itu baik. Ehipassiko ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kalau kita mau menerapkan prinsip ehipassiko dalam kehidupan kita ya, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa kritis terhadap informasi. Jadi di era informasi seperti sekarang ini kita kan dibanjiri ya oleh berbagai macam berita, berbagai macam ajaran, aliran. Nah, kalau kita menerapkan prinsip ehipassiko yang diajarkan Guru Agung Buddha, kita diajak untuk tidak langsung untuk mempercayai semua informasi yang kita terima. Tapi kita perlu menyelidiki terlebih dahulu sebelum kita itu mengambil kesimpulan. Bahkan kita bisa coba terlebih dahulu, kita jalani supaya kita mendapatkan pengalaman pribadi yang konkret, yang nyata. Baru kita tahu itu baik atau tidak. Nah, kemudian pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini di dalam praktek spiritual kita itu didorong untuk mengalami sendiri manfaat dari meditasi, kemudian moralitas ya, ajaran-ajaran kebaikan ya, untuk kita menambah kebaikan dan mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar moral atau melanggar sila kalau dalam ajaran Buddha. Dan juga kita melaksanakan satu hal yang mendorong kepada kebijaksanaan. Nah, dengan demikian keyakinan kita terhadap ajaran yang benar itu akan tumbuh secara alami berdasarkan pengalaman pribadi, bukan kata orang. Kalau dalam ajaran Jawa itu disebut ilmu kasunyatan. Seperti itu, ilmu yang benar-benar nyata, kita tahu sendiri, bukan kata-kata orang, bukan cerita-cerita, bukan dongeng-dongeng, tapi kita sudah meneliti sendiri, kita sudah mengalami sendiri.
kemudian kita bisa mengamalkan atau bisa mempraktekkan prinsip ehipasiko itu dengan diskusi dan dialog. Jadi ehipasiko itu kan mendorong kita untuk kita itu jadi berdiskusi, kemudian berdialog dengan orang lain tentang suatu ajaran atau suatu informasi. Kemudian kita melalui pertukaran pikiran dengan orang lain, kita bisa mendapatkan satu perspektif yang baru dan bisa memperdalam dari pemahaman kita. Jadi tidak kemudian dalam menerima satu ajaran, satu aliran ya, kita hanya mendengar dari satu pihak ya, baik itu yang melangit-langitkan atau mengunggul-unggulkan ya, kemudian yang satunya justru menjatuhkan, menebarkan atau merendahkan. Kita harus punya banyak perspektif, kita dengarkan, kemudian kita pertimbangkan sampai kita bisa memperdalam pemahaman kita. Oh, ternyata ajaran itu baiknya seperti ini, tidak baiknya seperti ini. Apakah itu cocok dengan saya ya? Apakah itu kemudian dari saran-saran orang-orang itu seperti apa, masukan dari orang-orang seperti apa, itu bisa kita gunakan untuk suatu pertimbangan dengan kecocokan suatu ajaran dengan diri kita yang tentu berbeda masing-masing individu. Kemudian antara ehipasiko dan metode ilmiah. Ehipasiko, prinsip ehipasiko dan metode ilmiah, metode yang saintifik, yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini menarik karena prinsip ehipasiko itu ternyata memiliki satu kesamaan dengan metode ilmiah. Di dalam sains, kita itu tidak menerima satu teori sebagai kebenaran mutlak tanpa melalui proses ya observasi, kemudian eksperimen dan juga verifikasi ya. Kita harus mengamati ya, kita observasi, kemudian kita bisa coba ya, atau uji dulu ya, eksperimen, kemudian nanti kita memverifikasi. Sama di dalam ajaran Guru Agung Buddha, kita juga diajak untuk menguji dan membuktikan sendiri suatu ajaran ya, tentang kebenaran suatu ajaran itu melalui pengalaman langsung, pengalaman nyata. Jadi kesimpulannya bahwa menarik ini yang sangat berbeda antara ajaran Guru Agung Buddha dengan beberapa ya mungkin ajaran yang teman-teman dan saya sendiri pernah jumpai, yang kamu percaya maka kamu dapat surga, kamu percaya maka kamu hidupmu akan lebih baik lagi, kamu percaya saja, nanti kamu saya janjikan atau saya jamin untuk dapat ini. Nah, seperti itu. Kalau ehipasiko, ajaran Guru Agung Buddha itu sebagai undangan untuk mengalami sendiri kebenaran ajaran Buddha. Maka kalau kita mau belajar agama Buddha itu sama para pemukanya ya nggak disarankan untuk nggak usah terburu-buru ya, pelajari dulu, kemudian bagaimana cocok atau enggak ya, kalau cocok ya silahkan diteruskan, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa ya, tidak ada paksaan, tidak ada misionaris ya, jadi nggak perlu sampai ada iming-iming tertentu ya. Ini justru undangan yang sangat terbuka, ajakan untuk tidak hanya percaya tapi juga untuk menyelidiki, untuk merenungkan dan juga membuktikan sendiri melalui pengalaman pribadi. Nah, dengan kita itu menerapkan prinsip ini ya, prinsip ehipasiko, kita itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, lebih autentik terhadap ajaran spiritual, ya, utamanya terhadap ajaran spiritual, serta menjadi individu yang lebih bijaksana dan juga penuh cinta kasih. Nah, seperti itu. Oke, ya itulah yang sangat menarik dari ajaran Guru Agung Buddha terkait dengan ehipasiko. Luar biasa sekali. Nah, itu dia terkait dengan ehipasiko yang itu juga membuat saya sangat tertarik. Karena ketika datang ke suatu komunitas agama tertentu, itu biasanya langsung diiming-imingi atau bahkan diberikan satu ancaman. Misal iming-imingnya itu
terkait dengan ya kamu ikutin aja kamu dapat surga, atau nanti akan ada satu juru selamat yang bakal menolong kamu pasti nanti terbebas dari segala mara bahaya, terbebas dari dosa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kemudian ancamannya nanti kamu kalau nggak ikut ini kamu bisa masuk ke neraka, kamu bisa jadi susah hidupnya dan sebagainya. Berbeda dengan ajaran atau prinsip ehipasiko dalam ajaran Buddha, bahwa ya silahkan datang terlebih dahulu, lihat terlebih dahulu, kamu dengarkan terlebih dahulu, pelajari dan silahkan jalani dan buktikan sendiri. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, mungkin itu saja, dan silahkan bisa kita diskusikan di kolom komentar, kita diskusikan bersama, kita bertukar satu informasi, bertukar suatu pengetahuan, dan kalau ada yang salah, yang keliru dari apa yang saya sampaikan, tolong dikoreksi ya. Saya menerima semua masukan, semua bentuk kritik maupun saran. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.